Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Iya. Oh jemaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian di rumah. Biasanya orang-orang percaya nih tentang angka. Contoh misalnya angka 7 memiliki keberuntungan, angka 4 memiliki kesialan. Dan katanya dalam Islam itu angka 10 itu merupakan angka kebaikan. Tapi kira-kira apa aja ya? Maka dari itu kita akan bahas dalam tema rahasia di balik angka 10 dalam Islam. Ya, Tapi apalagi hari Asyura kan 10 Muharram. 10 Muharram, Masya Allah. Masya Allah. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, Ya. kita sapa-sapa dulu guru-guru kita hari Oke, ini. siap. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ustadz Syah. Masya Allah, semangat Rian. Insya Allah Ustadz Maulana. Punya anak baru. Apalagi Rian sudah punya baby baru. Iya dong, ntar Ustadz main ke rumah ya Habib ya. Main ke Insya rumah Allah. ya. Insya Allah udah agak gedean. Anak ya. pertama ini. Aha. Anak pertama. Anak pertama, alhamdulillah. Cewek lagi. Cewek. Berarti luar biasa ya. Masya Allah, mohon doanya Ustadz. Supaya Amin, anak amin, Rian, amin. istri sehat selalu. Murah rezeki insya Allah. Masya Allah. Jadi Ustadz Maulana anak pertamanya perempuan. Aneh juga anak pertamanya perempuan. Iya Perempuan benar. semua ya. Ustadz Syam Cowok. laki-laki. Udah pernah datang ke rumah. Baik nih Ustadz, ini ngomong-ngomong angka nih Ustadz ya. Masih banyak yang percaya bahwa angka 10 itu memiliki kesialan. Tapi ternyata dalam Islam katanya angka 10 itu mengandung berkaitan juga dengan kata-kata yang kebaikan, untuk kebaikan. Terus hubungannya sama kehidupan kita apa sih Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim, izin Habib dan Ustaz Syam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah tabarakallah. 10 Muharram hari Asyura. Semua amal ibadah luar biasa. Keberkahannya luar biasa. Ada 10 akhir bulan Ramadan. Ada 10 awalnya bulan Zulhijjah. Dan 10 awalnya bulan Muharram. Dan dalam hal ini kata Mas Rian tadi gimana nih? Katanya angka 10 itu adalah kebaikan. Iya. Karena balasan kebaikan itu 10 kali lipat. Kebaikan dibalas 10 kali lipat sementara kejahatan setimpal dengan atas apa yang dia lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kasih sayang Allah terlihat dari ini. Kalau amalan kebaikan dilipat gandakan karena dalam hal ini kemurahan Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Sementara keburukan setimpal dengan apa yang dilakukan. Maka Allah Maha Pemurah dan memberi petunjuk serta hidayah kepada hambanya. Makanya jangan pernah berburuk sangka tentang angka. Justru angka itu menjadi sesuatu kebaikan. Maaf kalau tadi angka 4 adalah merupakan kesialan. Bagaimana dengan Khulafaur Rasyidin? Ada 4 kan? 4 sahabat dan sebagainya. Dan kita tetap Allah berada dalam prasangka hambanya. Sama halnya dengan 10 Muharram hari Asyura. Ada mengaitkan dengan angka kesialan. Tapi sebenarnya tidak. Karena di hari Asyura Allah berikan keberkahan. Para nabi-nabi Allah mendapatkan kemenangan. Nah kalau dalam kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10. Berniat aja kebaikan sudah dapat 1 pahala. 1 kebaikan. Apalagi dilakukannya. Sehingga dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan kemurahannya Allah tidak dibalas di dunia. Tapi disimpankan untuk di akhirat. Karena kalau di dunia, aduh repot kita kalau mau bawa pahala ke akhirat. Repot. Memangnya mau kuburan kita sama dengan piramid. Yang besarnya seperti apa? Karena seluruh harta benda dikubur bersama dengan benda orangnya dikubur dengan harta bendanya. Anda seperti itu konsep Islam tidak. Tapi konsep Islam itu adalah diberi pahala kebaikan, diberi kemuliaan, diberi derajat, bahkan ampunan dari Allah. Maka nilai 10 yang dimaksud di sini adalah nilai kemurahan. Nilai 10 yang dimaksud di sini adalah nilai kebaikan. Nilai 10 yang dimaksud di sini adalah nilai pahala. Bahkan mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan buat kita semua jangan pernah menilai sesuatu dengan kasat mata, dengan mata telanjang, tapi ada sesuatu yang dinilai kasat mata yang tidak terlihat oleh mata, tapi dalam hal inilah keimanan yang harus dikedepankan. Sekali lagi, keimanan yang harus dikedepankan. Seandainya orang lihat pahala itu, mohon maaf, seandainya orang lihat pahala, semua yang nonton Islam Tindak pasti akan memanggungkan orang-orang untuk sama-sama nonton Islam Tindak. Bahkan sekiranya orang tahu
pahalanya mendoakan saudara, dia akan mendoakan orang-orang. Bahkan seandainya orang tahu pahalanya menjamu tamu, dia mau jadi tuan rumah terus. Nah, bukan jadi tamu, tapi jadi tuan rumah karena melayani, memuliakan. Dan dalam hal ini pun Rasulullah SAW bersabda bahwa seakan-akan Jibril ini mau melihat saya mewariskan hartaku kepada tetanggaku. Kenapa? Saking mulianya memuliakan tetangga. Itu coba. Jadi banyak hal yang mungkin tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, tapi didahulukan keimanan. Sama halnya angka 10 dalam hal kebaikan diberikan pahala 10 kali lipat. 10 kali lipat. Bahkan dalam surah Al-Baqarah bisa jadi kalau sedekah itu sampai ratusan. Masya Allah. 10 kali lipat pahala bahkan lebih ya. Kita Lebih, semua bahkan bisa jadi 100. 100. Bahkan bisa jadi 700. Karena satu akan bercabang 7 dan setiap itu bercabang 100. Masya Allah, berarti 10 ini merupakan kebaikan ya Ustaz. Kebaikan. Ya? Kebaikan. Kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Iya, Ustaz iya. Maulana. Baiklah Bib, ini Ren mau bertanya lagi Bib. Rahasia angka 10 yang pertama nih Bib. Benarkah dalam Islam angka 10 memiliki kaitan dengan malam? Maksudnya seperti apa nih Bib dalam kehidupan kita Bib? Mohon penjelasannya silahkan. Ya akhir afwan Mas Rian, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, dan anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika kita mengetahui bahwasanya angka 10 ini mempunyai keistimewaan dan angka 10 ini mempunyai satu hal yang luar biasa dahsyat. Oleh karena itu, daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin asr, dan demi fajar. Dan ketika ada 10 nih, maknanya nih, walayalin ashar, dan malam yang ke-10, apa sih maknanya nih? Yang tersirat ataupun yang ditafsirkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mawardi, tafsir Jalalain, dan tafsir yang lainnya, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, min ayyamil amal salih, ahabu ilallahi fihinna, min hadhil ayyam, yakni ashru dhil hijjah, galu wala jihadu fi sabilillah, wala jihadu fi sabilillah. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, tiada suatu pun hari yang amal kebaikannya di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pada hari-hari yang lain, yakni pada 10 bulan pertama, 10 malam pertama di bulan, yakni bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang yang keluar dengan mengorbankan hartanya, dirinya, jiwanya untuk kembali apa? Kembali berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kembali membawa apapun kecuali mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala di malam 10 tersebut. Yakni ulama sepakat bahwasanya wal fajr walayalin asr, dan 10 malam ini adalah malam daripada 10 Dzulhijjah. Tapi misalkan sahabat ditanya, ya Rasulullah, ada 10 malam lagi enggak? 10 malam Ramadan. Dan ini adalah 10 malam terakhir yang dimana mempunyai kenikmatan dan keistimewaan, yakni Lailatul Qadar turun pada malam tersebut. Maknanya adalah kita di Asyura ini berharap pada Allah juga, yakni di bulan Muharram, bulan pertama yang di dalamnya punya kenikmatan dan keberkahan di dalamnya. Dan 1 sampai 10 Asyura mempunyai kenikmatan yang dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW, kalau umurku nanti 1 tahun yang akan datang Allah panjangkan, aku akan berpuasa pada Asyura, yakni pada Tis'a Asyura atau Asyura 11, 9, 10 atau 10, 11. Jadi kalau kehidupan sekarang ini di rumah harus paham bahwasanya nikmat mendekatkan diri kepada Allah itu luar biasa dahsyatnya.
Jangan hanya 10 malam pertama, 10 malam pertengahan atau 10 malam terakhir. Setiap hari kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ittaqullaha haitsuma kunta. Kita bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Mau di kantornya, mau di rumahnya, mau dimanapun tempat kita bermain. Kita ingat kepada Allah. Siapa orang yang ingat kepada Allah, Allah kasih kenikmatan bahwasanya Allah dekat dengan hambanya. Maka manusia tersebut ditolong oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan daripada setiap urusan dunianya. Kita ini butuh Allah, kita makhluknya Allah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita bisa sukses seperti sekarang ini. Kalau bukan karena ridhonya Allah, mau minta sama siapa lagi ridhonya? Kalau bukan minta pertolongan kepada Allah, mau sama siapa lagi minta pertolongan? Dunia ini hina, dunia ini hampa. Kalau bukan pertolongan Allah yang kita dapatkan, mau ditolong oleh siapa? Ayo, ingat kepada Allah dimanapun kita berada, mau di kantor atau dimanapun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Berarti Bib nggak hanya di malam 10 kebaikan ya Bib ya, Dimanapun. tapi dimanapun tanpa harus malam ke-10 Asyura, 10 malam lebaran atau 10 malam puasa atau apapun itu, kita tetap harus beribadah kepada Allah. Karena apa? Hanya kepada Allah kita meminta ridhonya. Betul. Masya Allah, terima kasih Bib. Tapi Ustaz Syam, bener nggak nih angka 10 juga berkaitan dengan Nabi-Nabi dulu seperti salah satunya berkaitan dengan kehidupan Nabi Musa. Tapi apakah angka 10 ada hubungannya juga dengan kehidupan kita dalam ayat saat ini? Ustaz Syam silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guru kami Tabaik, Ustaz Maulana, Tukurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ini sangat banyak. Karena menjadi pelajaran penting bagi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nama Nabi Musa itu lebih banyak disebutkan dibandingkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mengambil pelajaran darinya. Salah satu pelajaran penting yang diambil daripada kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh tentara Fir'aun pada saat itu, ketika terjadi konflik antara Bani Israel dan juga bangsa Mesir asli pada saat itu. Maka Nabi Musa alaihissalam berjalanlah ke sebuah kota yang bernama kota Madian. Sampainya di kota Madian, para ulama mengatakan kata Madian ini diambil dari nama seorang yang sangat terkenal pada saat itu, namanya Madian, ya. Jadi namanya adalah kota Madian. Maka pada saat itu Nabi Musa alaihissalam sesampainya di kota Madian ini tanpa membawa apapun. Makanya ada doanya dalam surah Al-Qasas, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya enggak punya apa-apa ini. Saya memang benar-benar fakir di hadapanmu, saya membutuhkan kebaikanmu ya Allah. Maka pada saat itu Nabi Musa alaihissalam bersandar di bawah pohon yang rindang sembari menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata bukan pertolongan Allah secara bentuk yang kita inginkan yang datang, justru ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Nabi Musa alaihissalam dengan kekuatan Nabi Musa. Maka terlihatlah dua orang perempuan yang hendak meminumkan kepada ternaknya. Lalu Nabi Musa alaihissalam melihat perempuan ini kok tidak mau maju ke sumur. Ternyata di sana banyak sekumpulan laki-laki yang pada saat itu sangat tidak aman bagi seorang wanita. Pada saat itu memang laki-lakinya terkenal mengganggu wanita. Maka wanita ini bersembunyi, tidak mau mendekat. Sedangkan kelihatan kambingnya sudah menarik-narik talinya untuk minum karena kehausan. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan kepekaan sosialnya mendatangi wanita ini dengan menawarkan bantuannya. Diambillah daripada domba atau kambing tadi lalu diminumkannya. Singkat cerita, dua perempuan ini pulang ke rumahnya. Karena cepat pulangnya, ayahnya pun berkata. Nah, para mufassir berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan ayah perempuan tersebut adalah Nabi Syuaib. Ada yang juga mengatakan ayah perempuan tersebut adalah keponakan dari Nabi Syuaib. Ada juga yang mengatakan tidak ada hubungannya dengan Nabi Syuaib. Namun yang lebih kuat pendapatnya adalah mengatakan bahwa orang tua atau ayah daripada dua perempuan tadi adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Maka ketika wanita berdua ini pulang ke rumahnya, kata ayahnya, tumben cepet banget pulangnya. Biasanya agak malaman dikit. Enggak ayah, tadi ada laki-laki yang membantu kami, subhanallah akhlaknya bagus. Terlihat dari wajahnya adalah orang yang soleh. Ayah tolonglah ayah, balaslah kebaikan laki-laki tersebut. Maka wanita tadi diperintahkan untuk memanggil laki-laki ini. Datanglah dua orang wanita ini atau salah satunya mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk memanggilnya pulang ke rumahnya dengan pakaian sangat tertutup. Maka datanglah Nabi Musa alaihissalam menceritakan kisahnya tentang pelariannya dari kota Mesir menuju kota Madian. Maka laki-laki tadi Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan, kalau begitu
engkau kupekerjakan karena anakku meminta agar engkau dipekerjakan. Jadi anak perempuannya minta sama ayahnya, ayah pekerjakan saja dia. Seorang ayah yang peka mengatakan, ah ini anakku kayak naksir nih. Ini sebenarnya dia pengen dikawinin nih, tapi dia bilangnya pekerjakan saja. Maka Nabi Musa AS ditawarkan pekerjaan dan sebagai mahar pernikahannya kepada putri sang syekh tadi atau Nabi Syuaib alaihissalam. Maka dinikahkan dengan mahar apa? Bekerja selama 8 tahun, namun jikalau digenapkan 10 tahun itu adalah kebaikan. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, saya akan bekerja selama 10 tahun padamu. Apa hikmah yang dapat kita ambil? Sebenarnya dalam pekerjaan butuh yang namanya profesionalitas dan juga bentuk rasa syukur. Apakah tidak menyenangkan seorang atasan ketika kita menunjukkan keseriusan kita dalam bekerja dan kesyukuran kita dalam bekerja, maka insya Allah Allah yang akan membalas kebaikannya. Kita sebagai pekerja bekerja dengan profesional dan juga bersyukur, maka Allah yang akan menambahkan rezeki kita. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Ustaz Syam, Siap. saya permisi nih mau buat sayembara dulu. Sayembara. Sayembara, Wah. pengumuman. Nah jamaah, aku mau kasih tahu nih, barang siapa yang bisa membuat 10 kata-kata indah, maka ke Ustaz Maulana maka akan mendapatkan... Jangan buat sayembara aja. Kenapa? Jangan sembarangan, Kenapa, Bib? nggak Nggak boleh, Bib? boleh. Allah Subhanahu wa taala pernah membuat tantangan juga. Jangan sembarangan makanya. Ada kaitannya dengan 10 juga nih. 10, Angka 10. kira-kira apa ya Bib? Setelah yang satu ini aja deh. Setelah yang satu ini, Iya. jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan